Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang super menarik yang ternyata ada di piring makan kita sehari-hari sampai ke laboratorium paling canggih di dunia. Judul kita kali ini, Bioteknologi dari Tempe sampai Cloning. Oke, kita mulai dari yang deket-deket aja ya. Siapa di sini yang suka makan tempe? Atau mungkin suka minum yogurt buat sarapan? Atau nih, kalau lagi panas-panas, pesen es campur terus ditambahin nata de coco yang kenyal-kenyal itu? Pasti banyak dong yang suka. Nah, siap-siap kaget ya. Tahu nggak sih, kalau semua makanan dan minuman enak tadi itu, ternyata adalah produk bioteknologi. Betul banget, teknologi ini tuh jauh lebih dekat sama kita daripada yang kita bayangin. Jadi, bioteknologi itu apaan sih sebenarnya? Gampangnya gini, kata ini kan dari bio yang artinya hidup dan teknologi yang artinya ya teknologi atau penerapan. Jadi, bioteknologi itu intinya adalah pemanfaatan makhluk hidup yang super kecil, kayak bakteri dan jamur, buat bikin barang atau jasa yang berguna buat manusia. Oke, kita masuk ke bagian pertama nih, bioteknologi di sekitar kita. Kayak yang udah kita lihat dari contoh makanan tadi, teknologi ini tuh benar-benar ada di mana-mana. Dan yang seru, ini tuh bukan hal yang baru-baru amat loh. Perjalanannya itu panjang banget. Bayangin, sejak 6.000 tahun sebelum Masehi, manusia itu udah nyuruh makhluk-makhluk kecil ini buat bikinin bir, roti, sama keju. Terus, di abad ke-19, para ilmuwan akhirnya sadar kalau proses ini, yang namanya fermentasi, itu bukan sulap, tapi emang proses biologis. Dan di era modern, setelah kita kenal sama yang namanya DNA, bioteknologi langsung melesat maju. Oke, jadi poin pentingnya adalah, bioteknologi itu secara umum bisa kita bagi jadi dua jenis utama. Ada yang caranya tradisional, dan ada juga yang super canggih alias modern. Yuk kita bedah satu persatu. Nah, dari tabel ini, kita bisa lihat, bedanya jelas banget. Yang konvensional itu ngandelin proses alami, kayak fermentasi, alatnya sederhana, dan biasanya produksinya skala kecil, kayak rumahan gitu. Kebalikannya, yang modern itu mainnya udah di level genetika, butuh alat canggih, dan produksinya biasanya skala industri yang besar banget. Mari kita mulai dengan yang pertama, bioteknologi konvensional. Anggap aja ini adalah metode yang ilmunya udah diwariskan dari nenek moyang kita. Ciri-cirinya tuh gampang banget dikenali. Metode ini tuh pakai mikroorganisme secara utuh, langsung aja gitu. Proses andalannya ya fermentasi, alat dan bahannya sederhana, makanya biayanya juga relatif lebih murah. Inilah teknologi di balik tempe yang kita makan, yang nggak cuma bikin kedelai jadi enak, tapi juga lebih bergizi. Proses fermentasi itu sebenarnya simple. Jadi kita siapin bahannya, misalnya kedelai. Terus kita masukin pekerjanya, yaitu ragi atau bakteri. Nah, mereka ini akan kerja dalam kondisi tanpa oksigen buat mengubah bahan tadi jadi produk baru yang kita mau, misalnya jadi tempe. Dan inilah contoh-contoh yang jadi bukti kalau bioteknologi konvensional itu emang sobat kita sehari-hari. Tempe, yogurt, kecap, nata de coco, sampai tape singkong, semuanya adalah hasil kerja keras para mikroorganisme yang kita manfaatkan. Oke, sekarang kita loncat ke sisi yang jauh lebih canggih. Selamat datang di dunia bioteknologi modern. Di sini, sains dan teknologi bergabung buat mengoprek kehidupan di level yang paling dasar. Kunci dari semua keajaiban bioteknologi modern ini adalah rekayasa genetika. Ini tuh intinya adalah kemampuan kita buat mengubah, memotong, dan menyambung DNA, cetak biru kehidupan, buat dapatin sifat-sifat baru yang kita inginkan. Nah, beda banget kan sama yang tadi? Di sini kita nggak pakai organismenya utuh, tapi cuma bagian-bagiannya aja, kayak DNA atau gen tertentu. Prosesnya jelas lebih rumit, butuh teknologi canggih, keahlian khusus, dan pastinya biaya lebih mahal. Tapi hasilnya bisa super presisi dan luar biasa. Coba deh kita lihat beberapa contohnya yang keren banget ini. Insulin buat penderita diabetes, sekarang itu dibuat oleh bakteri yang gennya udah kita program. Ada juga jagung yang tahan sama serangan hama. Program bayi tabung, pembuatan vaksin modern, sampai cloning domba doli yang dulu sempat heboh banget di seluruh dunia. Ini semua adalah pencapaian bioteknologi modern. Tentu saja, teknologi sehebat ini pasti ada dua sisinya. Ada manfaatnya yang luar biasa besar, tapi di sisi lain ada juga resiko yang harus kita perhatikan baik-baik.
Manfaatnya itu benar-benar nyata. Di bidang makanan, kita bisa bikin padi jadi punya vitamin A. Di kesehatan, kita bisa bikin obat-obatan penting kayak insulin jadi lebih murah dan banyak. Di pertanian, kita bisa punya bibit jagung yang nggak mempan sama hama, jadi petani bisa panen lebih banyak. Bahkan kita bisa nyuruh bakteri buat membersihkan tumpahan minyak di laut, sampai menyelamatkan hewan langka dari kepunahan. Tapi, kita juga harus super hati-hati. Mulai muncul pertanyaan-pertanyaan etis yang besar. Emangnya kita boleh ya bermain jadi Tuhan? Ada juga risiko kalau organisme hasil rekayasa ini lepas ke alam liar, bisa-bisa ngerusak ekosistem. Belum lagi isu-isu sensitif kayak penggunaan gen dari hewan tertentu dalam produk makanan yang tentunya jadi perdebatan serius di masyarakat. Jadi pada akhirnya, bioteknologi, mau itu yang tradisional atau yang modern, sebenarnya hanyalah sebuah alat. Sebuah alat yang sangat-sangat kuat. Persis kayak pisau, bisa kita pakai buat motong buah dan masak, atau bisa juga dipakai untuk hal yang berbahaya. Semuanya kembali ke tangan kita, sang pengguna. Nah, ini pertanyaan buat kita semua renungkan. Dengan segala manfaatnya yang luar biasa, tapi juga dengan resikonya yang nggak bisa kita anggap enteng, menurut kamu, kita seharusnya membawa teknologi ini ke arah mana di masa depan? Pilihan ada di tangan kita semua. Terima kasih banyak ya sudah menyimak.